Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di dalam doa keluarga. Mari kita menyiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan dari NKB 3 bait pertama dan kedua. Terpujilah Allah. Berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sehingga kami dapat mengerti dan memelihara serta menjalankannya di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan seturut kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu sebuah pengharapan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Roma 5 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Roma 5 ayat 3 sampai dengan yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar firman Tuhan dan mau melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sepasang suami istri yang kaya raya. Mereka mempunyai beberapa perusahaan, tetapi ketika suaminya jatuh sakit dan sakit itu cukup serius, mereka menjual perusahaan mereka satu persatu
untuk biaya pengobatan. Belum sembuh juga. Bukan cuma perusahaan, tetapi juga rumah mereka yang mewah sudah berganti dengan rumah yang sederhana. Tetapi nyawa sang suami tidak tertolong. Dia meninggal dunia. Sang istri begitu sedih kehilangan suami, tetapi ia tetap tegar. Ia membuka sebuah rumah makan kecil untuk menyambung hidupnya. Ia terus berjuang karena anak-anaknya masih kecil dan berusaha untuk bisa mengatasi segala kebutuhan hidupnya dan untuk membesarkan anaknya. Saudara, bertahun-tahun ia bekerja keras sampai anaknya menikah. Akhirnya ia menutup rumah makannya dan kembali ke desanya yang semula. Di situ ia memulai satu usaha baru, membuka sebuah warung makan kecil dibantu oleh anak dan menantunya. Semua orang yang mengenalnya mendatanginya karena mereka sudah lama tidak bertemu satu dengan yang lain. Semua teman-temannya, para tetangga merasa kagum. Bagaimana teman mereka yang semula kaya raya dapat terus berjuang mempertahankan hidup. Bagaimana ia bisa tabah mengatasi kehilangan suami dan kehilangan semua kekayaannya, berjuang. Ibu tua yang sudah punya cucu, dia menjawab, hanya pengharapanlah yang membuat ia sanggup terus bertahan di tengah kepedihan demi kepedihan. Ia terus melakukan apa yang bisa ia lakukan dengan satu harapan, bahwa ia dapat menghidupi keluarganya, dapat membesarkan anaknya, dapat menyekolahkannya sampai anak itu dewasa. Tanpa pengharapan untuk melihat anaknya dewasa, menikah dan punya cucu, maka perjuangannya tentu sudah akan berhenti sejak dahulu. Saudara, masih banyak contoh-contoh bagaimana seseorang bisa terus berjuang karena dia punya pengharapan. Masih banyak lagi contoh-contoh di sekitar kita kalau kita mau perhatikan. Banyak orang yang mengalami banyak sekali penderitaan, kesulitan, kesengsaraan di dalam kehidupannya. Masalah berat kadang tidak membuat orang berhenti, tapi justru dapat bertahan karena memiliki pengharapan. Tetapi ada orang-orang yang cepat menyerah, tidak mau berjuang dan segera putus asa ketika ada masalah yang datang dalam kehidupannya. Ada pula yang menyerah sebelum berjuang. Dia merasa penderitaannya terlalu besar sehingga dia putus asa dan tidak berjuang. Lain halnya dengan orang yang memiliki pengharapan. Ia akan terus berjuang sampai titik darah terakhir. Semuanya untuk mewujudkan impiannya dan pengharapannya. Ia akan terus berusaha sampai menemukan jalan keluar dari masalahnya. Orang Kristen sebenarnya bukanlah orang-orang yang harus menyerah terhadap kesulitan. Karena kesulitan itu selalu ada dan kita sudah tahu bahwa jalan kita itu tidak mudah. Kita memiliki pengharapan dari Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Karena Tuhan kita yang berjanji dia akan menepati. Dan jikalau kita bersandar kepada dia, dia akan memberikan kekuatan. Jikalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kita. Mari kita perhatikan apa yang sudah kita baca. Roma 5 ayat 3-5. Malah kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Itulah saudara, ada semacam anak tangga yang harus kita titi atau kita naiki satu langkah demi satu langkah ketika kita menghadapi kesulitan. Banyak orang menjadi sukses karena ia harus melalui kesengsaraan, kedukaan, dan kegagalan lebih dahulu. Karena kesulitan yang ada, ia menjadi tertantang untuk berjuang mengatasi kesulitannya, sehingga akhirnya ia menemukan kesuksesan yang semula tidak pernah ia miliki. Kesulitan yang kita alami dapat menjadi berkat bagi kita, sehingga kita menjadi seorang yang ulet, tahan uji, dan kuat. Mengapa kita
kita sanggup bertahan di dalam kesulitan? Karena kita memiliki pengharapan bahwa apa yang kita berjuangkan tidak akan menjadi sia-sia. Itulah sebabnya kita bisa bertahan. Sama seperti Thomas Alva Edison ya, kalau kita tahu kisahnya, bagaimana dia membuat percobaan gagal terus dicoba terus sampai akhirnya dia berhasil. Kalau dia berhenti di tengah jalan, dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena dia punya pengharapan suatu hari ia akan berhasil. Pengharapan kita bukan pengharapan yang kosong dan tanpa dasar. Kita berharap kepada Tuhan yang sanggup menolong kita. Roh Kudus akan menguatkan kita dan menolong kita ketika kita mau bertahan dan berjuang. Itulah yang disebut dengan dari kesengsaraan kita akan mendapatkan ketekunan. 1 Korintus 9 ayat 10 mengatakan bahwa pembajak harus membajak dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Bila setiap orang melihat ke depan dan percaya apa yang sedang ia perjuangkan tidak akan sia-sia, suatu saat akan ada hasilnya, maka ia akan bertahan dalam kesulitan. Jadi pengharapan itu penting. Pengharapan itulah yang sangat kita perlukan ketika kita sedang berjuang. Sama seperti seorang yang membajak sawah. Ia belum melihat padi yang akan diperolehnya, tetapi ia yakin dengan membajak dengan tekun dan sabar, maka tanah akan menjadi lahan yang baik untuk menanam. Tanah yang baik akan menumbuhkan benih yang ditabur. Akhirnya ia akan menikmati hasil jerih lelahnya. Perjalanan hidup kita kadang-kadang juga panjang, sulit, penuh onak-duri, tidak mudah. Tetapi jangan menghentikan perjuangan kita, karena kita memiliki pengharapan. Sebagai orang percaya, pengharapan kita bukanlah pengharapan yang kosong, karena semua kerinduan hati kita letakkan di dalam Kristus yang selalu menguatkan kita. Semua keinginan dan pengharapan kita letakkan di dalam tangan Tuhan yang selalu menolong kita. Maukah saudara terus bertahan di dalam kesulitan sampai datang pertolongan dari Tuhan? Karena kesulitan ini akan membuat kita tekun. Dari tekun kita memiliki pengharapan, dan pengharapan kita akan menjadi nyata. Mari kita terus berjuang sampai kita melihat hasilnya suatu hari kelak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau selalu memberikan apa yang terbaik buat kami. Kadang-kadang kami terlalu cepat mengeluh ketika kami menghadapi kesulitan demi kesulitan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mengingat bahwa seringkali kesulitan itu adalah cara Tuhan untuk melatih kami menjadi kuat dan tekun. Dengan bertekun kami dapat memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Apa yang kami perjuangkan tidak akan sia-sia bila kami menempatkan pengharapan kami hanya pada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan untuk jalan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami satu persatu, yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga kami dapat terus bertahan dan bertekun. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan yang hari ini kami pelajari, di mana kami untuk tetap berjuang dalam setiap kesulitan yang harus kita alami, karena di situ ada pengharapan dan Tuhan yang akan menolong. Saat ini kami ingin menaikkan syafaat kami. Kami ingin berdoa bagi umat-Mu yang saat ini sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Di antaranya adalah Bapak Sugono Mahargono, Bapak Manalu, Ibu Trifosa, Ibu Sylvia Intan, Saudara Adelin, Bapak Sutanto Harto, Bapak Untung Raharjo, Ibu Diana, Ibu Heni Cahya, dan masih banyak lagi yang tidak kami sebutkan. Kiranya tangan Tuhan yang akan menjamah dan memulihkan kesehatan mereka. Tuhan yang melawat mereka dan mendampingi serta memberikan kekuatan di tengah kelemahannya.
Bagi yang merawat, kiranya Tuhan juga memberikan ketabahan dan cinta kasih yang lebih besar untuk merawat mereka. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau selalu menyertai dan melindungi agar tidak terjadi perpecahan di dalam saat-saat yang sulit seperti sekarang ini. Saat ini dalam keadaan pandemi yang belum berakhir, yang mengakibatkan resesi ekonomi, kiranya Engkau memberikan kekuatan agar bangsa kami dapat mengatasinya dan pulih kembali. Begitu juga dengan banyaknya demonstrasi di berbagai tempat. Lindungilah kami ya Bapa, bimbinglah para aparat negara, TNI, Polri, agar mereka dapat dengan teguh menjaga keamanan dan kesatuan bangsa negara kami. Engkau juga yang memimpin Bapak Presiden dan para menteri serta semua pejabat dari pusat sampai ke daerah. Berikanlah hikmat untuk senantiasa membuat kebijakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Ampunilah kami semua ya Tuhan, berikanlah pertobatan kepada bangsa ini dan lepaskan kami dari kehancuran, karena Engkau Allah yang Maha Kasih, Maha Murah dan Maha Pengampun. Bapa, saat ini kami juga akan menaikkan doa-doa pribadi kami. Bapa, inilah syafaat kami dan kami akan menyempurnakannya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri doa keluarga hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi pandu dan suluh bagi langkah kita. Tetap semangat
jangan pernah takut akan hari esok. Jika kita bisa memenangkan hari ini dengan semangat yang luar biasa, semoga kita selalu sehat, panjang umur, dan bahagia bersama keluarga dan senantiasa dalam lindungannya. Mari kita menaikkan sebuah pujian dari NKB 163, bait pertama dan ketiga, tak mudah jalanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berkecil hati ketika kita harus melewati jalan yang tidak mudah. Bertekunlah dalam doa, lakukan apa yang dapat saudara lakukan, dan yakinlah apa yang kita harapkan akan terwujud suatu hari kelak. Kiranya Tuhan sumber pertolongan dan sumber pengharapan menolong kita dalam melakukan tugas-tugas kita. Selamat beraktivitas, Tuhan menyertai kita. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.